الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita segala nikmat karunia-Nya. Mudah-mudahan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita selalu bisa menjadikan kita sebagai hamba yang syukur, hamba yang pandai menggunakan nikmat-nikmat Allah di jalannya, sehingga Allah pun akan menambahkan kepada kita segala nikmat-Nya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada umatnya yang setia mengikuti sunnah dan ajarannya. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan yang kita jalani, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup di dunia. Tentu banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan kepada kita tentang bagaimana dunia dan bagaimana kita harus bersikap dengannya. Kita bisa membaca satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm ayat ke-29, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'arid amman tawalla an dzikrina wa lam yurid illa al-hayatad dunya." Kata Allah, fa'arid, hendaklah engkau berpaling, amman tawalla an dzikrina, dari orang-orang yang sudah berpaling dan tidak mau mengingat kami. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya untuk menjauhi dan berpaling dari orang-orang yang dia sudah berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita ikut orang-orang seperti itu. Berpalinglah. Kalau dia adalah sudah berpaling daripada Allah, maka kita pun berpaling dari mereka. Kemudian kata Allah, walam yurid illal hayatad dunya. Orang yang seperti itu kata Allah, dia tidak menginginkan kecuali adalah kehidupan dunia. Para jemaah sekalian,
Ayat ini mengisyaratkan kepada kita kalau orang sudah jauh daripada mengingat Allah, maka yang ada dalam benaknya dia, dalam pikiran dia adalah dunia, dunia, dan dunia. Ini perlu kita waspadai. Sehingga betapa banyak Allah mengingatkan kita untuk kita selalu ingat dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita ingat dengan Allah, dunia itu kita akan pahami dengan makna sesungguhnya. Tapi ketika kita tidak ingat dan lupa akan Allah, maka dunialah yang akan menjadi sesuatu yang menjadi ingatan-ingatan kita. Para jemaah sekalian, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita dalam doanya. Kata Rasul, wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Kata Rasul, ya Allah, janganlah engkau jadikan dunia ini akbaru hammina, sesuatu yang paling besar yang menjadi cita-cita keinginan kami. Jangan. Kenapa? Karena dunia ini sementara. Kita hidup 50, 60, 70, 100 tahun selesai dengan dunia. Maka Rasul berdoa kepada, ya Allah, jangan kau jadikan dunia dengan segala isinya ini menjadi apa? Menjadi sesuatu yang akbar hammina, paling besar dari keinginan kami. Sehingga apa-apa dunia, dunia, dunia. Wala mablagha ilmina, dan jangan menjadi tujuan daripada ilmu kami. Kita punya ilmu hanya untuk kejar dunia, rugi. Para jemaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan kepada kita untuk apa? Untuk menjadikan dunia ini sebagai tempat kita mencari bekal. Bekal untuk kemana? Untuk menghadapi kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Para jemaah sekalian, maka Allah mengingatkan kita di dalam ayat yang lain di surah Ali Imran ayat 165, kata Allah, wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia ini illa mata'ul ghurur, melainkan dia merupakan perhiasan yang menipu. Betapa banyak kita lihat orang ketika sudah mendapatkan dunia, dia tertipu dengannya sehingga lupa akan Allah dan lupa untuk beribadah kepada Allah. Makanya cinta dunia itu terkadang menjadikan orang lupa. Kita boleh memiliki dunia, ya, tapi jadikanlah dunia itu di tangan kita, jangan di hati kita. Jadikanlah dunia itu sebagai wasilah kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ketika sudah gemerlap dengan dunia dan kehidupannya, maka yang ada orang itu menjadi takut akan kematian. Betapa banyak orang berupaya untuk dia bisa segalanya dengan apa yang dimiliki dari hartanya untuk terhindar dari yang namanya mati. Dia nggak peduli lagi harus berobat A, B, C, segala macam. Kenapa? Karena dia takut akan kematian. Padahal kematian itu sesuatu yang pasti akan dialami oleh setiap kita. Raja yang paling hebat sekalipun akan mati. Orang kaya yang sekali manapun, dia akan mati. Fir'aun dengan segala kehebatannya mati. Korun dengan segala kaya mati. Jadi nggak ada yang pernah selamat dari kematian. Maka kita tidak perlu adalah takut dengan kematian. Namun bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk kematian tadi. Para jemaah sekalian, maka dunia dan kematian ini satu paket yang harus dipahami dengan benar. Dunia tempat kita hidup untuk kita berbekal diri. Di mana kehidupan dunia akan berakhir dengan kematian dan kita harus mempersiapkan bekal untuk kematian tersebut. Allah mengatakan wa tazawwadu, hendaklah kalian berbekal. Fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Maka khatib dalam setiap khutbahnya
selalu mengingatkan kepada jamaah semua. Untuk apa? Untuk kita bertakwa, bertakwa, bertakwa. Kenapa? Karena bekal takwa itulah yang paling hebat, yang akan menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menjadikan dunia sebagai tempat ladang kita mencari bekal akhirat dengan amal-amal soleh. Dan mudah-mudahan kematian yang Allah akan berikan kepada kita dengan kematian yang husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Para jemaah sekalian, dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita akan gambaran umat kaum muslimin di masa yang kita nggak tahu kapan terjadinya. Namun Rasul menggambarkan bahwa yushiku al-umam an tada'alaikum, bahwa nanti umat-umat selain kaum muslimin ini mereka akan sepakat dan berkumpul. Untuk apa? Untuk mengalahkan kaum muslimin. Sampai kata Rasul, kama tada'al akalatu ila qas'atiha, sebagaimana digambarkan orang-orang yang sudah siap makan dengan hidangan di hadapannya. Ketika ada hidangan di hadapan orang dan kita sudah makan, kan gampang saja comot makan semua. Itu gambaran daripada kondisi kaum muslimin. Para sahabat bertanya, amin qillatin nahnu yauma'id. Ya Rasul, kalau kita digambarkan seperti bagaikan makanan yang siap untuk dimakan oleh orang-orang selain kaum muslimin, itu gimana kondisi kita? Apakah kita jumlahnya sedikit, minoritas? Lalu kata Rasul, bal antum yauma idzin katsir. Bahkan kalian ketika itu dalam jumlah yang banyak. Kita bukan minoritas tapi kita banyak jumlahnya. Namun kata Rasul, walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Namun kalian banyak bagaikan buih di lautan. Kita lihat buih di lautan terombang-ambing kemana ombak bergerak. Tidak ada tempat untuk berpegang. Tidak ada punya dasar yang kuat sehingga dia akan ikut kepada arus. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Kalian bagaikan buih di lautan. Lalu kata Rasul, wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikum mahabata minkum. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjabut dari dada-dada musuh kalian itu rasa takut kepada kalian. Jadi orang-orang kafir tidak takut kepada orang-orang muslim. Wala yakdhifanna Allah fi qulubihimul wahn. Sementara Allah campakkan dan Allah taruhkan di dalam hati-hati kalian itu adalah al-wahn. Apa itu al-wahn? Kata para sahabat, ya Rasulullah, huwal wahn, yang ditaruhkan di hati kaum muslimin itu. Sehingga orang-orang kafir nggak takut lagi dengan orang-orang muslim. Lalu kata Rasul adalah al-wahn itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia dan takut akan mati. Inilah yang banyak menghinggapi kaum muslimin di hari ini. Di mana mereka tidak paham dunia sesungguhnya sehingga mereka mengejar-ngejar dunia.
Mereka tidak memahami akan kematian, bagaimana harus dihadapi, sehingga mereka takut dengan namanya kematian. Maka kita harus memahami dunia dari segi maknanya sudah jelas. Dunia itu sesuatu yang rendah. Dikatakan dunia itu karena rendah. Kalau orang mengejar dunia, hakikatnya dia mengejar sesuatu yang rendah. Itulah dunia. Maka kita harus menjadikan dunia itu ada sebagai wasilah untuk kita bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat dengan mengisi kehidupan dunia ini dengan segala amal saleh. Dan kita tidak perlu takut dengan kematian selagi kita memang membekali diri kita dengan bekal-bekal yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa kita selalu meningkatkan amal ibadah kita. Meningkatkan segala kehidupan kita dengan amal-amal saleh. Menjadikan kita sebagai orang yang kalau Allah takdirkan wafat dengan husnul khatimah. Sehingga apa yang menjadi kekhawatiran Rasul akan adanya umat seperti itu, kita terhindar darinya. Kita termasuk orang yang tidak takut dengan kematian dan tidak cinta dengan dunia yang melupakan kita akan akhirat. Sehingga kita selalu adalah menjadikan dunia sebagai wasilah untuk mendapatkan akhirat dan kematian kita berbekal dengan amal-amal saleh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma innaka antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwani alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salat.